Oke, kita mulai aja. Selamat pagi semuanya. Kita akan teruskan materi yang terakhir. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas berbagai macam kerjasama yang ada di antara negara ASEAN. Hari ini kita akan lanjutkan. Semoga di layar kalian sudah terlihat dengan jelas. Kalau nggak kelihatan, tolong langsung disampaikan ke Pak Antar ya. Oke, ini Pak Antar akan tayangkan slide-nya. Ya, jadi kita akan lihat pengaruh kerjasama yang ada di ASEAN. Jadi antar negara ASEAN itu kan saling bekerja sama karena masing-masing negara punya sumber daya, punya potensi yang berbeda-beda. Kita udah lihat di pertemuan sebelumnya, berbagai macam kerjasama sudah dilakukan. Ada yang masih ingat kerjasamanya di bidang apa aja kemarin di pertemuan Sosial sebelumnya? budaya. Sosial budaya, oke, apalagi? Selain sosial budaya, ada apa lagi? Kemarin ada pendidikan, pendidikan, oke, boleh. Apalagi? bidang politik, Politik, oke. Politik sama apa? Yang Zopwan kemarin? Zopwan, kerjasama negara, politik dan apa yang kemarin kerjasama kalau ada penjahat kabur ke negara lain? Itu bidang apa tuh berarti? Militer. Militer atau keamanan, oke, thank you. Ya, kita akan lanjutkan. Jadi pengaruhnya apa sih kerjasama-kerjasama itu terhadap kehidupan negara-negara yang ada di ASEAN? Kita akan lihat nanti di berbagai bidang. Bidang yang pertama adalah bidang ekonomi. Jadi Pak Antar kasih intinya di sini. Nanti akan ada gambar-gambar yang bisa kita lihat juga. Kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan, pokoknya langsung aja. Potong Pak Antar nggak apa-apa. Ya, kalian unmute sendiri. Oke, yang pertama di ASEAN itu ada namanya MEA. Di buku cetak kalian juga ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi ASEAN ini keuntungannya adalah secara ekonomi kita menghilangkan berbagai macam batas-batas. Jadi karena kita sama-sama se-ASEAN, istilahnya kalau kalian sama tetangga sendiri ya dienakin lah dibandingkan sama orang lain. Karena kita bergabung di organisasi yang sama, kita bikin namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian ada namanya pasar tenaga kerja, maksudnya apa? Ini bukan memperjualbelikan orang, enggak ya, tapi memperjualbelikan tenaga kerja. Jadi menyediakan lowongan pekerjaan yang tidak cuma dibuka untuk negaranya, tapi dibuka untuk seluruh ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN. Kemudian selain itu, jadi pasarnya ini diperluas, maksudnya saat suatu perusahaan di satu negara di ASEAN itu punya barang yang ingin diekspor, ekspor apa ekspor? Ada yang tahu ekspor? Apa itu ekspor? Ada yang masih ingat? Dari Indonesia kita jual ke luar negeri. Oke, Mas. Menjual barang dari Indonesia ke luar negeri ya. Jadi dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi ada perluasan pasar, nggak cuma jualan di negaranya, tapi di sini sangat dipermudah izinnya, sangat dipermudah aksesnya untuk bisa menjual ke antar negara yang menjadi anggota ASEAN. Seperti itu. Oke, di layar kalian nih semoga terlihat dengan jelas, meskipun pixelnya kayaknya agak jelek ya, Pak Antar jelasin ya. Jadi ini adalah gambaran ekonomi di ASEAN secara umum. Kita lihat di yang paling kiri, di situ ada keterangan ASEAN Economy a highly competitive economic region. ASEAN ini adalah istilahnya adalah pasar ketujuh terbesar di dunia, kemudian yang ketiga terbesar di Asia. Tentunya kita adalah kekuatan pasar yang besar karena Indonesia ini ya terutama ya penduduknya banyak sekali. Kemudian populasinya tadi yang Pak Antar bilang ketiga adalah pasar terbesar ketiga di dunia dengan 622 juta orang potensi pasar. Jadi saat orang-orang luar negeri itu bikin barang, itu mereka pasti mikir, oh negara-negara di Asia Tenggara nih pasar yang potensial nih, karena orangnya banyak. Jadi nggak heran kalau di sekitar kita ada banyak sekali produk-produk impor, produk-produk luar negeri. Ada yang tahu produk-produk luar negeri yang ada di rumahnya, mereknya apa aja? Bisa tolong disebutin produk-produk impor yang dari luar negeri yang setahu kalian? Nike, Samsung. Samsung, LG, Honda, apalagi? Atau yang sekarang ada di tubuh kalian ada nggak? iPhone. iPhone, oke.
Yang di sekitar kalian yang bisa ditunjukin ke kamera apa? Ini Pak, Logitech Pak. Handphone, Logitech, oke boleh. Apalagi? Handphone tuh hampir semuanya impor. Nih Pak, tas Pak, HP Pak. HP Tas, itu Pak, HP. tas impor. Itu apa? Azarel nunjukin apa tuh? Tas Pak. Tas. Siapa tadi yang ngomong skincare? Siapa yang nunjukin skincare? Skincare? Ada yang pakai skincare? HP Mi baca makanya. Oh, HP. Yoga pakai skincare, Joshua Yoga. Enggak, Pak. Oh enggak, siapa tadi? Oke, beberapa barang yang kita punya kebanyakan impor ya ternyata ya. Jadi ASEAN ini adalah pasar yang sangat besar dan keunggulannya adalah pokoknya apa-apa kayaknya kita beli ya. Sekarang nih yang baru keluar nih apa nih? Samsung tadi ada yang nyebutin Samsung Galaxy Note Ultra ya. Ada yang pengen? Pokoknya apa-apa tuh kalau dilempar ke Asia Tenggara ditelan aja sama orang-orang yang punya duit. Ya, nggak peduli handphonenya yang lama masih bagus, begitu keluar, lempar aja ke Asia Tenggara. Pasti ntar ada yang beli. Begitupun motor, begitupun mobil, banyak banget contoh-contohnya. Oke, ini adalah gross domestic produknya. Jadi ini bahasa mudahnya adalah hubungan antara ekspor sama impor. Jadi kalau kita lihat ya pertumbuhannya ASEAN itu ada di peringkat ketiga setelah Tiongkok dan India. Dan ini menandakan bagus ya, pertumbuhan rata-ratanya sangat bagus. Bahkan kita lebih baik dari, ini gabungan ya, tapi ASEAN-nya nggak cuma satu negara, bahkan kita lebih baik dari Korea Selatan, lebih baik dari Taiwan, lebih baik dari Amerika Serikat. Tapi data ini diambil tahun 2017 terakhir ya. Kita belum punya data pas corona ini Pak Antar yakin akan ada penurunan-penurunan. Oke, ini kayaknya jadwalnya masih agak ribet nih. Oke Pak Antar lanjutin. Kemudian berikutnya, ini adalah tadi rangkumannya tadi. Jadi pasar ASEAN itu sangat menjanjikan karena besar sekali. Kemudian berikutnya, tadi yang bidang ekonomi, ya bidang ekonomi. Sekarang kita bidang sosial. Yang pertama penanganan masalah sosial. Jadi kita saling bekerja sama dalam menangani masalah sosial, masalah kependudukan, saling share karena kebanyakan juga secara keadaan ini sama. Oke, bentar Pak Antar balesin Bu Ana dulu ya, bentar ya. Bu Ana. Saya juga barusan di PC Bu Ana. Ya, ya. Jadwalnya tuh yang di-share tuh kayaknya ada yang salah nih ya. Bu Ana harusnya sekarang di mana? 8A. Bentar ya. Oke, udah. Penanganan masalah sosial. Kemudian kalau kalian masih ingat beberapa tahun yang lalu ada namanya Rohingya. Ada yang sudah pernah mendengar Rohingya? Belum pernah mendengar? Adakah? Apaan tuh, Pak? Belum pernah mendengar? Ada yang sudah pernah mendengar? Rohingya ini adalah Belum. pengungsi. Belum pernah mendengar? Oke, jadi beberapa waktu nanti akan lihat beritanya. Kemudian saat ditimpa bencana, negara-negara di ASEAN ini kalau bisa menjadi negara pertama yang membantu sebelum negara lainnya. Kita lihat, nah ini adalah pengungsi Rohingya beberapa waktu yang lalu di negara Myanmar ini ada ramai banget. Jadi ada salah satu suku di sana yang didiskriminasi. Kemudian karena mereka diperlakukan dengan semena-mena, mereka kemudian nekat ngungsi ke negara lain. Nah, ngungsinya ini TK-TK tanda yang melalui jalur darat, mereka nekat berjalan kaki, kemudian ada yang pakai jalur laut, tapi dengan perahu seadanya, ya ini gambaran bagaimana penderitaan mereka, ya, jadi pokoknya mereka ditindas lah. Nah, ini yang memprihatinkan ya, jadi mereka ngungsinya ngasal, yang penting pergi dari negara mereka, karena negara mereka memperlakukan mereka dengan tidak adil, disiksa, kemudian bahkan dibunuh hanya karena mereka mayoritas ini masalah agama. Jadi Rohingya ini mayoritas agamanya Islam,
kemudian mereka ditindas oleh mayoritas. Jadi di mana-mana kalau negaranya nggak bisa mengatur dengan baik tuh mayoritas bisa bertindak semaunya. Jadi bukan masalah agama A, B, C yang jahat, enggak, tapi biasanya mayoritas itu bertindak semena-mena. Ini yang terjadi. Kalau kalian lihat di situ, satu kapal yang kapasitasnya cuma seberapa orang, tapi dinaiki sampai dengan kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat di gambarnya, bayangkan itu gimana tuh cuma perahu seperti itu. Mereka nggak punya tujuan yang jelas, mereka nggak punya pasokan makanan, boro-boro pasokan makanan itu untuk duduk enak aja kayaknya susah banget ya. Yang sudah pernah naik kapal tentu tahu bagaimana rasanya ada di tengah laut ya. Pak Antar yakin kapal yang kalian tumpangi pasti nggak akan seperti ini. Jadi mereka bertahan di panas, hujan, Pak Antar yakin sih itu pasti tanpa makanan. Ini kemudian saat sampai mereka ngasal sampai di mana, kemudian mereka turun, padahal mereka nggak tahu apakah di tempat yang mereka datangi, entah di Thailand, entah di Malaysia, bahkan ada yang sampai ke Indonesia, mereka diterima atau enggak, mereka nggak peduli, yang penting mereka selamat dulu kabur dari negara mereka. Oke. Kemudian ini ada berita, Pak Antar ngambil dari United Nations High Commissioner for Refugees, jadi PBB punya satu lembaga khusus yang menangani pengungsi, ya. Di situ kalau kalian ada yang bisa ngertiin buat Pak Antar, panjang banget. Headline-nya nih apa nih kalau dalam bahasa Indonesia nih? UNHCR, thanks Indonesia and Malaysia for rescue and apa tuh? Intinya apa intinya menurut kalian? Kalian pinter-pinter bahasa Inggris kan? Apa tuh? Ada yang bisa mengartikan buat teman-teman dan Pak Antar? Kok diam aja sih? Suaranya Pak Antar kedengeran nggak? Kedengeran, Nah, Pak, tapi pada intinya nggak apa? bisa bahasa Intinya apa? Inggris. Nggak harus lengkap deh, nggak harus lengkap. Intinya apa? Intinya apa? Intinya nggak harus lengkap, nggak apa-apa. Krik, krik, krik. Bingung ya? Iya, Pak, nggak bisa Oh, bahasa bingung. Inggris. Oke, nggak ngerti bahasa Inggris. Thanks apa thanks artinya? Terima kasih. Terima kasih, itu tahu. Rescue? Enggak, pura-pura itu saya pura-pura Oh, tahu saya pura-pura. ngasal itu. Rescue apa rescue? Menyelamatkan. Menyelamatkan. Jadi intinya itu aja. Intinya thanks for rescue aja. Jadi UNHCR ya itu berterima kasih kepada negara mana? Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan dan Malaysia. Malaysia for rescue. Karena sudah atau karena telah karena menyelamatkan. Iya benar. Rohingya refugees itu pengungsi Rohingya. Jadi UN ini berterima kasih, PBB berterima kasih khususnya kepada Indonesia dan Malaysia karena sudah menyelamatkan atau menerima pengungsi-pengungsi Rohingya. Kita tahu kalau ada satu penduduk satu negara pergi ke negara lain tuh harus pakai paspor, perizinan dan sebagainya, visa. Tapi di sini mereka nggak pakai, boro-boro pakai itu ya. Mereka makan aja nggak proper, kemudian mereka berangkatnya juga asal-asalan. Harusnya kan nggak diterima seperti itu. Tapi karena kita kasihan sama mereka, kita ingin membantu sama mereka, kita terima seperti itu. Sampai kemudian ada tindak lanjut selanjutnya. Itu ya. Jadi ini beritanya juga ada arsipnya, kalian boleh Google search nih Pak Antar kasih capture-nya dari Liputan 6. Ini kekejaman-kekejaman yang mereka terima ya. Rumah Rohingya dihancurkan, kini jadi gedung pemerintah Myanmar. Kemudian ya inilah beritanya memprihatinkan lah ya. Meski Myanmar buka pintu, nah ini yang terakhir tuh yang bawah tuh, tidak ada Muslim Rohingya yang ingin pulang. Jadi orang bilang kan home sweet home, rumah tuh adalah tempat yang terbaik, tapi saat Myanmar sudah bilang, ayo dong kalian para Rohingya pulang nih, kita udah nggak apa-apa kok. Tapi pernyataan dari pengungsi Rohingya, mereka nggak mau pulang. Itu menyatakan bahwa mereka betapa sakit hatinya, mereka betapa takutnya untuk pulang ke negaranya masing-masing. 200 Rohingya, 200.000, banyak banget pengungsinya, sampai ratusan ribuan. Kasihan. Ini salah satu bentuk dukungan kita kepada mereka, ya. Kita sempat demonstrasi untuk
membela orang-orang Rohingya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke, Pak Antar lanjutin. Berikutnya, di bidang budaya. Budaya, ini ada penyelenggaraan festival budaya, perkemahan budaya, ya. Ada yang udah pernah lihat festival? Biasanya di festival tuh ada apa tuh? Oh, kita nonton festival yuk. Apa tuh festival? Karnaval, semacam karnaval? gitu maybe. Apa yang ada di festival biasanya? Kalau festival sih biasanya kayak perayaan gitu Pak yang Ya, sebagai perayaan. Pesta ya, ada nari-nari, ada nyanyi-nyanyi, pertunjukan budaya. Kemudian ada perkemahan budaya. Kemudian yang terakhir industri musik. Tapi kalau ASEAN kayaknya untuk musik sepertinya Indonesia lebih baik daripada negara-negara ASEAN yang lain ya. Kalian apa grup musik apa yang kalian pernah dengerin yang asalnya dari negara anggota ASEAN? Gak ada kayaknya Ada ya. Pak lagu musik dari Thailand, Pak. Oh ada. Gimana lagunya Kemas? Coba nyanyiin. Nggak tahu Pak, lupa saya. Nggak tahu. Sawadikap ya, Thailand ya. Iya Pak. Nah, ini apa nih kira-kira nih? Ini salah satu contoh festival budaya nih. Ini dari mana nih kira-kira nih? Ada tulisannya tuh. Indonesia itu Ponorogo. Indonesia. Ini apa namanya? Titik-titik Ponorogo. Aduh, Reok, ya betul. reok Reok. ya. Ya, ini adalah pertunjukan reok, ya. Reok diperagakan oleh manusia tentunya ya, nari-nari. Kemudian ada yang kadang-kadang ada yang katanya sampai kesurupan. Reok sama kuda lumping tuh. Ada yang udah pernah nonton langsung nggak? Biasanya mereka melakukan hal-hal ekstrim biasanya. Makan kaca, Pak. Nah, makan kaca, makan beling, makan nasi, kayak Kemas ya, makan nasi. Itu ya, reok ya. Kemudian ini festival juga bareng-bareng, kalau yang ini semuanya ikut nih sepertinya ya. Sama-sama saling mempertunjukkan, ya ini dalam rangka ulang tahun ASEAN yang ke-50, mempertunjukkan kebudayaan masing-masing. Itu kalau kita kenali tuh di Indonesia itu bawa budaya dari mana tuh? Yang paling kiri tuh. Kira-kira dari kostumnya tuh dari mana tuh? Bali, Pak. Bali, ya betul. Dari Bali itu, ya. Nah, ini kalau kita lihat yang paling mana tuh? Nggak kelihatan ya. Thailand, oh Thailand nih ya. Semuanya memakai baju daerah dari negara masing-masing. Kemudian ini ada kemah budaya juga, ya. Jadi kemah nggak cuma diselenggarakan di satu negara, tapi ada kemah juga beberapa negara anggota ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada bulan Desember tahun 2010 menyelenggarakan kemah. Nah, kemahnya ya nggak cuma kegiatan pramuka doang, nih tentunya ada saling share kebudayaan, seperti itu. Tapi sekarang sepertinya susah ya dilakukan di masa yang seperti sekarang ini. Oke, berikutnya di bidang politik, ternyata kerjasama ini juga kadang-kadang menimbulkan sengketa, ya. Sengketa tuh ada permasalahan tentang perbatasan wilayah. Kalian tentunya sering mendengar, kita sering banget punya masalah sama negara mana? Kalau di Malaysia. masalah Malaysia, perbatasan. Pak. Iya, betul. Iya, Pak, Malaysia, sama Pak. Malaysia ya, sama Malaysia kita sering banget rebutan, geser-geseran, tapal batas wilayah, baik yang itu di daratan maupun itu yang ada di lautan. Kemudian pekerja migran ini juga ada juga kerjasamanya. Nah, ini kita lihat tadi yang Pak Antar sampaikan ya, yang sering menjadi masalah, ini adalah Pulau Natuna. Natuna yang masuk ke Kepulauan Riau, itu sering banget ada masalah dengan tadi yang disampaikan sama Kemas dengan negara Terakhir sama itu, Pak. Sama Malaysia. Cina kemarin. Gimana Cina. Kemas? Sama Cina terakhir. Kalau Ya, Pulau Natuna. di pelajaran kelas 9 kalian akan mempelajari itu. Jadi ini di Laut Cina Selatan ini, kursornya Pak Antar kelihatan nggak di kalian? Enggak ya? Enggak, Pak. Oh, nggak kelihatan, oke. Jadi di Laut Cina Selatan, yang ada, pokoknya yang dekat-dekat ini nih, dekat-dekat panah pink ini, itu tuh jadi masalah perebutan nggak cuma Indonesia sama Malaysia, tapi benar tadi yang disampaikan oleh Kemas, sama Tiongkok juga.
Laut kan banyak sumber dayanya, jadi tidak heran kalau dijadikan rebutan banyak negara yang ada di sekitar itu. Tapi untuk sekarang ya Natuna statusnya punya negara mana? Indonesia. Indonesia. Oke, kemudian ada juga masalah ini ya, kerjasama-kerjasama itu ada positifnya, ada negatifnya juga. Kadang-kadang kita punya masalah ketenaga kerjaan, pekerja migran tuh kadang-kadang tidak disalurkan sesuai dengan yang dijanjikan. Itu sering banget kita mendengar di TV atau kalian baca berita, kita sering banget punya masalah TKI kita terutama dengan Malaysia lagi, ya. Apa yang sering kalian dengar kalau masalah TKI itu yang ada di Malaysia, yang ada di berita? Pernah dengar nggak permasalahannya? Pernah, Pak. Apa permasalahannya? Ya, pekerja kita yang dari Indonesia digebukin di sana, Pak. Digebukin. Dipukulin. Kenapa digebukin? Yang nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke. Yang lain, kenapa bisa terjadi seperti itu menurut kalian tuh? Kenapa sampai digebukin menurut kalian? Ada yang disiksa kalau kalian pernah mendengar? Atau ada yang pernah mendengar masalah lain tentang tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri? Tahu. Nggak tahu, nggak pernah ini ya? Nggak pernah nonton berita? Namanya dengar Malaysia ngambil-ngambil adat kita, Pak. Ngambil-ngambil adat. klaim Iya, adat Pak. ya. Itu betul banget, Pak. Masalah budaya ya. Kalau pekerja nggak pernah dengar ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi banyak banget tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sana yang karena ya kita salah juga sih ya, karena banyak juga yang dari kita tuh yang asal berangkat, skill-nya nggak terlalu punya, kemudian secara bahasa juga nggak terlalu menguasai, ada yang asal ikut bos di sana dikira bisa lah pakai bahasa Indonesia, ternyata mereka pakainya bahasa Inggris misalkan, mintanya misalkan dibikinin kopi, tapi ternyata bawanya air putih dan sebagainya, itu kan bikin marah juragannya. Nah itu yang sering terjadi seperti itu. Dan juga kadang-kadang pokoknya mereka menganggap rendah TKI kita. Nah ini masalah-masalah yang sepertinya perlu banyak penyelesaian dari kedua belah pihak. Oke. Pantas lanjutkan di bidang pendidikan. Nah ini nanti akan ada data-data yang menarik. Di ASEAN sendiri ada kurang lebih 7 ribuan perguruan tinggi setingkat universitas. Kemudian kita juga saling bekerja sama di bidang peningkatan mutu pendidikan. Ini yang kalian lihat, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya. 10 universitas terbaik di ASEAN versi THE. THE itu apa nanti ada di slide berikutnya. Indonesia nomor berapa nih? Nomor 7. Nomor 7. Universitas mana tuh? Indonesia. UI. UI ya, Favorit. UI. Oke. Ada yang pengen kuliah di universitas yang ada di layar sekarang? Enggak, Pak. Enggak. Pengennya di mana? Kalian pengen kuliah enggak? Kebanyakan nih, kelas 8-an. Pengen. Pengennya di mana? Enggak, pengen. Pengennya di mana? Pengennya di mana? Coba Pak Antar pengen Di tahu. Indonesia Tetap aja di saya. Indonesia. Tetap di Indonesia Iya, aja. Pak. Universitas mana yang kalian tahu nih? UPH. UPH. UI, Pak, Oh, UI. Ada. UI, ada yang pengen ke UI. Mana? Mana lagi? Aku yang deket-deket rumah aja, Pak. Oh, dekat Unpam. rumah. Unpam ya berarti ya. Iya, Unbrau. Pak. Hah? Serius mau ke Unpam? Oke. Ini kita lihat peringkatnya ya. Peringkat ini berdasarkan kualitas ya. Pak Antar Sorry cepetin Pak, ya. baru Kita masuk. tinggal 5 Nge-lag menit. Pak. Ya nggak apa-apa. Pak Antar record kok. Nanti Pak Antar share di classroom yang ketinggalan. Jadi peringkat-peringkat ini berdasarkan kualitasnya, baik itu kualitas universitasnya sama kualitas lulusannya. Universitas terbaik di Indonesia, UI ada di peringkat 7. Secara dunia ada di peringkat antara 600 sampai 800 dunia. Itu yang paling baik di negara kita. Yang paling bagus di ASEAN adalah National University of Singapore. Ini ada di peringkat 25 dunia. Pak Antar akan lanjutkan. Tadi, The World University Ranking tadi, kalau diperingkatin, nih ya untuk gambaran kalian aja ya, kita lihat data yang kiri dulu, yang peringkat 1 sampai 10. Universitas peringkat 1 sampai 10 dunia, itu mayoritas ada di Amerika Serikat. Meskipun peringkat pertama dari Inggris, Oxford. Ya.
Indonesia nggak ada. Ya, tadi udah disampaikan 600 sampai 800. Ya. Kalau kita lihat mayoritas 1 sampai 10 itu ada di Amerika Serikat. Cuma ada 2 negara malah, Amerika Serikat sama UK. Ya, Amerika Serikat sama Inggris. Jadi kalau kalian dengar misalkan ada di berita-berita, ada di TV mungkin selebriti yang pernah kuliah di sini, mereka udah pasti orang yang pinter, pakai bangetnya berapa kali ya. Pokoknya mereka pinter banget lah. Universitas Indonesia yang paling bagus di Indonesia peringkat 601 sampai 800. Berikutnya ada ITB peringkat 1000-an, IPB Bogor peringkat 1000-an, Brawijaya peringkat 1000-an, UGM juga peringkat 1000-an semua. Pak Antar berusaha mencari data Unpam, tapi Pak Antar nggak ketemu. Sorry ya. Tadi yang pengen masuk ke Unpam nggak tahu nih, Unpam peringkat berapa ratus ribu Pak Antar nggak tahu. Ya, pokoknya tingkat pendidikan di ASEAN kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, cepet banget cuma 1 jam. Pokoknya kalian dengan melihat ini tahu gambaran bagaimana keadaan pendidikan di ASEAN paling maju seperti yang kalian sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalian banyak yang pengen ke Singapura karena mereka maju teknologinya dan segala macam. Ternyata pendidikannya pun juga yang paling bagus di ASEAN. Jadi itu kurang lebih kerjasama yang kita lakukan ya di berbagai macam bidang di ASEAN. Untuk pertemuan berikutnya kita akan adakan kuis ya. Kita akan ketemu lagi besok ya. Ya, kita ketemu lagi besok. Besok kita Iya, ketemu Pak. lagi ya. Oke, kita akan adakan kuis besok tentang ASEAN. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya? Nah, Oke. Thank you semuanya. Untuk absen, pokoknya Pak Antar absennya di sini aja. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, Pak Antar akan bikin absen yang berbeda, biar teman kalian nggak cuma absen kemudian pergi. Karena yang dikhawatirkan seperti itu, absen doang, ternyata nggak ikut pelajarannya. Besok kita akan absen Ya, Pak, pakai betul. pertanyaan dan jawaban. Oke, semuanya terima kasih sudah bergabung di Ya. meeting IPS ya. Kita akan ketemu lagi besok, kita akan kuis tentang ASEAN. Thank you semuanya.